Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Nanda Kusuma. Pemirsa, belasan bangunan yang terdiri dari kios serta rumah warga yang berada di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu malam. Pemirsa, inilah gambar kobaran api yang dengan cepat melahap habis belasan bangunan yang berada di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman yang dilakukan oleh pihak damkar terhadap kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Gembrong di Jakarta Timur ini. Berbekal alat seadanya, sejumlah warga berupaya melakukan pemadaman serta melakukan evakuasi terhadap barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Hingga saat ini pun pemirsa belum diketahui penyebab dari kebakaran ini. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan usai pihak pemadam kebakaran berhasil memadamkan api secara keseluruhan. Informasi yang saat ini kami dapatkan, pihak damkar sudah berhasil mengendalikan api dan saat ini telah memasuki proses pendinginan. Akibat dari kebakaran ini sendiri, jalur lalu lintas yang berasal dari Kampung Melayu yang menuju ke wilayah Bekasi sempat mengalami kemacetan total dan bahkan dialihkan menuju ke jalur lainnya di sekitar lokasi. Belum diketahui pasti apakah ada tidaknya korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun pihak pemadam mengatakan bahwa belum ada korban yang terluka ataupun korban jiwa akibat kebakaran ini. Sementara itu, saat kebakaran terjadi sempat terdengar beberapa kali letusan atau ledakan kecil dari lokasi kebakaran karena diketahui beberapa kios di lokasi ini sendiri menjual kembang api sehingga warga sempat mendengar terjadinya letupan-letupan dari dalam kios. Kios-kios yang sebagian besar menjual mainan untuk anak-anak ini sendiri yang sebagian besar bahannya terbuat dari plastik juga membuat kondisi api sulit untuk dipadamkan dan membesar hingga membakar 25 bangunan yang berada di sekitarnya. 25 bangunan tersebut bukan hanya kios-kios Pasar Gembrong, tetapi juga rumah warga yang berada di belakangnya. Warga pun yang berada di sekitar lokasi kebakaran panik akibat kebakaran ini. Sejak api pertama kali muncul, warga pun langsung berupaya untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Namun karena kondisi api yang cepat membesar akibat dari adanya bahan yang mudah terbakar dan juga angin yang cukup kencang saat terjadinya kebakaran ini menyebabkan api cepat meluas dan membakar sekitar puluhan bangunan yang berada di sekitarnya.
Dan hingga saat ini pun pemirsa, proses pemadaman yang masih diupayakan oleh pihak pemadam kebakaran masih terus berlangsung. Informasi sementara saat ini sudah memasuki proses pendinginan, yang ini berarti bahwa api sudah berhasil bisa dikendalikan oleh pihak pemadam kebakaran. Kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini langsung dari lokasi kebakaran di Pasar Gembrong, Jakarta Timur bersama rekan Debbie Tobing yang berada di lokasi. Debbie, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi api? Ya, selamat malam Rena dan juga pemirsa. Jika ditanya bagaimana ini kondisi api di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di kawasan sekitar Pasar Gembrong, Jakarta Timur yang menjadi lokasi kebakaran pada Minggu malam di tanggal 24 April 2022. Ini saat ini sudah dalam kondisi proses pendinginan oleh pihak pemadam kebakaran yang memang tadi ini sudah berhasil dipadamkan untuk api sekitar pukul setengah 12 ataupun 11.30 waktu Indonesia Barat, yang sampai sejauh ini dari pihak damkar masih terus melakukan proses pemadaman, karena juga tadi di sekitar pukul 12 kurang ini kami sempat bertanya kepada salah satu petugas pemadam kebakaran bahwa memang mereka ini mengaku sempat mengalami kendala untuk titik air ataupun titik sumber air yang cukup jauh. Oleh sebab itu tadi juga terdapat kendala untuk dari titik air, yang mana juga sampai sejauh ini memang dari pihak damkar juga sudah memastikan bahwa memang untuk korban jiwa ini dipastikan tidak ada, namun untuk korban luka tadi kami memastikan ada 1 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, untuk sejauh ini bagaimana dan mengapa kenapa terjadinya kebakaran ini, sampai sejauh ini dari pihak damkar belum dapat memastikan kenapa terjadi kebakaran di Minggu malam kemarin. Yang memang juga sejauh ini diinformasikan pula ada lebih dari sekitar 90 rumah warga ataupun kios yang jika kita ketahui bahwa di kawasan sekitar ini, tepatnya ini berada di depan Mall Basura Jakarta Timur. Ini biasanya juga di sekitar pinggir jalan ini adalah kios-kios untuk menjual mainan yang memang ini berbahan plastik, sehingga juga tadi ini mempercepat rambatan untuk api ini berkobar dari sumber api menuju ke beberapa RW di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini, pemirsa. Dan juga tadi ketika kebakaran ini terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini juga menghambat lalu lintas, karena memang di kawasan ini adalah kawasan Kampung Melayu yang termasuk kawasan lalu lintas jalan utama yang juga tadi juga sempat dan hingga sampai sejauh ini juga masih ditutup untuk lalu lintas ke arah Kampung Melayu. Nah, pemirsa, ini kami dapat informasikan juga kepada Anda untuk bagaimana kondisi terkini dan apa saat ini yang sudah dilakukan oleh pemadam kebakaran. Ini kami sudah akan mengajak Anda bergabung dengan Bapak Mukhtar, ini dari pihak pemadam kebakaran Jakarta Timur, betul ya Pak? Betul. Selamat malam Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak, boleh diinformasikan ini sejauh ini bagaimana proses pendinginan yang terjadi pada hari ini, Pak? Ya, baik. Sekarang kita memang penuntasan dari proses pemadaman. Jadi kita terima berita awalnya jam 9.06, ya jam 21.06. Kemudian 2 jam kemudian dapat kita lokalisir, artinya tidak terjadi perambatan, peluasan. Nah, mulai dari jam 23.00 kita lakukan upaya pemadaman sekaligus pendinginan. Sampai dengan saat ini masih kita lakukan upaya pendinginan. Nah, Bapak, ini tadi kan kami masih juga sempat melihat masih ada titik-titik api begitu ya Pak. Namun sekarang ini apakah sudah mulai bisa dipadamkan kembali atau seperti apa Bapak? Ya, memang kita terkendala dengan sumber air ya, karena memang juga jauh. Kemudian kita lakukan tadi operasi dinamis maupun statis. Jadi ada operasi dinamis, ada operasi statis. Nah, yang dinamis ini memang kita kendala karena memang kita lihat jalan macet di mana-mana. Jadi sumber air juga, jadi kita juga ada sedikit kendala sehingga api ada titik penyalaan, kemudian mati, kemudian hidup kembali. Nah, kita juga bersyukur dapat bantuan dari Basura tadi. Jadi itu yang menolong kita sehingga luas areal yang terbakar ini ya kalau buat kita ini tidak terlalu luas, ya tidak terlalu luas lah.
sehingga dapat kita lokalisir, kita memperkecil kerugian itu. Apakah sudah dapat dikonfirmasi Bapak berapa luas dan berapa juga rumah ataupun kios yang terbakar karena kejadian ini Pak? Kita tadi koordinasi dengan pihak RW, sementara kita dapat informasi ada sekitar kurang lebih 450 kakak, jadi 1.000 jiwa dengan luas areal kurang lebih 1.200 km persegi. Untuk korban jiwa Bapak, bagaimana sejauh ini sudah ada informasi apakah memang tidak ada korban jiwa atau korban luka seperti itu Pak? Ya, kita sampai dengan saat ini baik petugas maupun dari masyarakat tidak ada laporan-laporan baik korban jiwa maupun korban luka-luka. Baik Bapak, untuk sejauh ini sudah diketahui belum Pak apa penyebab dari kebakaran ini Pak? Kita belum bisa pastikan ya penyebab dari kebakaran karena memang kita masih fokus dengan operasi pemadaman sekaligus kita menuntaskan dari kebakaran ini. Mungkin nanti dari pihak kepolisian yang akan memastikan penyebab pastinya itu dari mana gitu nanti. Cuma laporan-laporan masyarakat ini kan sepintas, ada yang mengatakan dari korsleting listrik dan sebagainya. Jadi kita belum bisa pastikan, nanti tunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Baik Bapak, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa kawasan sekitar Pasar Gembrong ini adalah kawasan yang mayoritas ini menjual kios-kios ini menjual mainan anak-anak gitu ya Pak. Berarti ini material-material yang gampang terbakar begitu Pak atau seperti apa Pak? Betul sekali Mbak, betul. Jadi memang material-material permainan anak-anak ya yang terbuat dari bahan-bahan plastik, kemudian bangunan-bangunan juga semi-semi permanen. Kemudian sebelahnya tadi adalah yang jual-jual ayam-ayam, bebek-bebek dan sebagainya. Memang tadi kita lihat memang api cukup besar. Kemudian memang di jam-jam itu juga masih cukup padat tadi gitu ya. Sehingga kita sampai di lokasi tadi, kebetulan pos kita kan juga tidak terlalu jauh dengan lokasi ini, memang api sudah cukup besar tadi. Untuk kendala ketika di dalam ini kan Pak, rumahnya ini penduduknya rapat-rapat begitu ya Pak. Kendala untuk sampai ke titik api yang di dalam-dalam ini seperti apa tadi Pak? Ya memang tadi kan karena kita terkendala dengan air tadi yang kita bilang air itu tidak kontinu ya. Jadi sehingga itu yang menghambat untuk petugas kita untuk memasuki sampai ke titik-titik dalamnya. Jadi kita lihat air kalau tidak memungkinkan mereka akan keluar kembali. Kalau air memungkinkan mereka akan masuk kembali. Nah itulah salah satu hambatan. Kemudian berikutnya adalah memang masyarakat ingin tahuannya ini yang jadi kadang-kadang sehingga mungkin niat mereka bagus ingin membantu petugas-petugas tetapi justru itu salah satu menghambat dari pekerjaan dari petugas pemadam kebakaran. Baik Bapak, ini saat ini sudah di dalam proses pendinginan ya Pak ya. Betul. Durasinya ini kira-kira makan waktu berapa lama Pak? Ya kita perkirakan ya kurang lebih 1 jam ke depan lah kita tuntaskan karena memang ini kita jadi sumber air yang sudah kita dapatkan dari kali BKT ini sudah kita buat rangkaian, kemudian memang arus lalu lintas juga sudah lancar, tidak padat sehingga ini juga membuat proses kita mempercepat. Mudah-mudahan ini 1 jam ke depan dapat kita tuntaskan sehingga esok pagi lalu lintas ini dapat dilalui oleh masyarakat umum. Baik Bapak Mukhtar, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Selamat kembali bekerja Bapak. Terima kasih. Semangat Pak. Nah itu tadi pemirsa telah disampaikan oleh salah satu dari petugas pemadam kebakaran ataupun pihak pemadam kebakaran dari Bapak Mukhtar bahwa menyampaikan bahwa lebih dari 450 rumah ini sudah terkonfirmasi bahwa terbakar hangus dikarenakan adanya kejadian kebakaran malam hari Minggu kemarin, namun juga belum dipastikan apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini. Sementara demikian, kembali ke studio. Satu pertanyaan untuk Anda, ini bagaimana dengan para korban kebakaran yang terutama warga-warga yang terkena dampak kebakaran tersebut, apakah diungsikan dan sudahkah ada lokasi pengungsian yang disediakan? Debbie, bisa dengar suara saya Debbie? Bisa dijelaskan ini bagaimana dengan nasib para korban kebakaran saat ini? Apakah sudah diungsikan dan mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat? Baik, tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Debbie Tobing. Nanti kami akan kembali kepada rekan kami Debbie Tobing untuk mengupdate informasi terkini. Dan seperti tadi sudah dijelaskan oleh pihak pemadam kebakaran, saat ini sendiri sudah berlangsung proses pendinginan yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 jam ke depan untuk memastikan bahwa api tidak akan kembali muncul di titik-titik yang dikhawatirkan akan kembali
muncul api tersebut. Dan saat ini sendiri dari informasi yang disampaikan oleh rekan Debbie Tobing, arus lalu lintas yang berada di sekitar lokasi kebakaran masih ditutup untuk memudahkan pihak pemadam kebakaran melakukan proses pemadaman. Baik, kami akan kembali mengajak Anda untuk mendengar informasi terkini dari Debbie Tobing yang berada di lokasi. Debbie, bisa dijelaskan bagaimana saat ini nasib para korban kebakaran? Apakah sudah diungsikan dan mendapatkan bantuan dari pihak setempat? Ya baik, Rendra dan juga pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari pihak pemadam kebakaran bahwa sampai sejauh ini kebakaran ini masih terus ditangani karena dalam masih proses pendinginan dan rencananya memang diusahakan 1 jam ke depan ini sudah berhasil dipadamkan dengan utuh. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan salah satu ketua RW di tempat kejadian di sekitar Jakarta Timur, Kampung Melayu ini ya Bapak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Yongki. Bapak Yongki, ini Bapak Ketua RW? Iya betul. RW berapa Pak? RW 01 Cipinang Besar Utara. Oke baik Bapak, boleh diceritakan Bapak sebelumnya ini tadi ketika kejadian kebakaran apakah Bapak berada di kawasan ini Pak? Iya, berada di sini, cuman untuk awal kejadian kita dapat informasi dari Ketua RT segera merapat dan sumber itu dari korsleting yang untuk awal kita terima. Baik, berarti sejauh ini diinformasikan penyebabnya adalah korsleting listrik begitu ya Pak? Iya. Nah untuk warga ini Pak yang menjadi korban kebakaran ini bagaimana saat ini kondisinya? Apakah sudah dievakuasi Pak ataupun sudah mendapatkan lokasi untuk sementara waktu ini Pak? Kami dapat dari Dinas Sosial ya, dari kecamatan, tenda untuk sementara pengungsian ditunjuk 2 tenda. Dan itu mungkin nanti kita arahkan setelah pemadaman, baru kita arahkan warga untuk evakuasi di tempat yang disediakan. Boleh informasikan Bapak kira-kira ada berapa kepala keluarga ini Pak yang menjadi korban dalam kebakaran ini? Kemungkinan kisaran 200-an kakak, ya terdiri dari 5 RT. RT 2 sebagian, RT 3 sebagian, selebihnya 456. Untuk sejauh ini, apakah ini dari warga ini memang sudah dapat tertampung di tenda-tenda tersebut atau seperti apa Pak? Untuk sementara belum Ibu, iya, tapi kita upayakan karena mungkin ada pihak keluarga juga yang mau dievakuasi dari keluarganya, kita persilahkan. Nah ini kan tadi saya lihat Pak di pinggir-pinggir jalan ini ada beberapa warga yang memang menyelamatkan barang-barang harta barang mereka dari rumah ya Pak ya. Apakah saat ini juga mereka sudah dapat ditampung begitu Pak untuk sementara waktu? Untuk sementara belum, kita memanfaatkan jalur tol Becakayu, di bawahnya kita letakkan di sana evakuasi dari warga. Nah Bapak boleh diinformasikan nggak Pak, ini sudah ada mungkin kisaran-kisaran kerugian dari warga sekitar ini atas terjadinya kebakaran kemarin malam ini Pak? Untuk kerugian sampai saat ini orang tidak ada, hanya luka dan sudah ditangani. Dan yang kedua untuk orang tidak ada ya Bu. Harta benda kita tidak bisa prediksikan karena tidak sempat menyelamatkan, hanya sebagian saja yang belum bisa diselamatkan. Tapi memang betul Pak atau dapat dikonfirmasi bahwa memang tadi ini apinya sangat cepat merambat dari rumah ke rumah Pak? Betul sekali Bu, apinya sangat cepat dan kebetulan wilayah kami adalah wilayah yang padat sehingga sangat sulit untuk mengevakuasinya, untuk memadamkannya. Nah ini mungkin Bapak mewakili warga yang menjadi korban malam hari ini, Bapak boleh menyampaikan harapan ataupun mungkin membutuhkan bantuan seperti itu Bapak? Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah, pihak kepolisian, pihak pemadam kebakaran yang telah secara tanggap sehingga membantu warga kami. Dan kami berharap apabila ada para donatur yang ingin membantu untuk warga kami sangat membuka diri dan mengucapkan terima kasih sekali.
Bapak, ini kemudian kan kita memang saat ini masih di dalam kondisi pandemi ya Pak ya. Tentu kita juga tetap masih harus menjaga prokes dan lain-lain seperti itu. Ini himbauan dari Bapak selaku dari Ketua RW seperti apa Pak terhadap warga? Tetap proses 5S dilakukan prokes ya. Cuman saat ini kan karena belum bisa untuk mereka memanfaatkan tempat yang disediakan oleh pemerintah, juga belum disterilkannya area sehingga kita tidak bisa menganjurkan kembali untuk ke rumah-rumah yang belum terbakar. Itu karena fasilitasnya juga penerangan belum bisa dihidupkan dan sebagainya. Jadi tetap prokes akan kita tetapkan, kita akan dibantu oleh pihak RT, juga para pengurus wilayah RW 01 yang lain. Baik Bapak Yogi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali. Nah pemirsa, itu dia tadi informasi dari salah satu ketua RW yang menjadi lokasi kebakaran di minggu malam kemarin. Dan memang kami informasikan sekali lagi bahwa lebih dari 450 rumah ini terbakar hangus disebabkan oleh kebakaran ini yang memang sampai sejauh ini masih dilakukan pendinginan terus. Dan untuk lalu lintas sampai sejauh ini pemirsa ini sudah mulai lengang dibandingkan dengan tadi malam sekitar pukul 10 malam, karena ini juga dapat dibantu oleh dari pihak-pihak tim yang bertugas pada malam hari ini, dan juga ini juga dapat membantu untuk lebih cepat lagi untuk proses pendinginan yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran malam hari ini. Rendra. Debbie, dari lokasi Anda sendiri, apakah bisa diketahui seberapa jauh pengungsian yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk sementara menampung warga korban dari kebakaran? Ya baik, Rendra juga pemirsa, jika kita mengacu kepada informasi yang disampaikan oleh Ketua RW tadi, bahwa memang ini lokasi yang ditunjuk ini adalah di sekitar bawah flyover seperti itu, namun kami ini belum melihat adanya warga yang menuju ke arah sana, karena juga kami masih melihat ini masih banyak warga yang masih berdiri untuk langsung melihat lebih dekat lagi bagaimana kondisi rumah tempat tinggal mereka ataupun kios mereka. Dan dari tadi juga masih berada di sini, ada beberapa di pinggir-pinggir jalan ini kami masih melihat banyak juga barang ataupun harta benda mereka yang berhasil diselamatkan dan untuk sementara waktu diletakkan ataupun ditempatkan di sekitar jalan lalu lintas ini, karena memang lalu lintas ini sampai sejauh ini masih ditutup. Rendra. Baik, ini apakah sudah bisa dipastikan kapan kira-kira jalur di wilayah Anda ini akan segera dibuka atau dinormalkan kembali, Debbie? Ya, Rendra, jika kami dapat sampaikan bahwa untuk lalu lintas untuk berjalan normal kembali ini belum kami dapat konfirmasi oleh pihak kepolisian pukul berapa, karena juga ini mengacu terhadap selesainya untuk pendinginan yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran, seperti yang tadi dikatakan oleh dari pihak pemadam kebakaran bahwa ini nantinya harapannya nanti 1 jam ke depan, yang berarti sekitar pukul 3 dini hari nanti ini akan selesai. Jika memang nanti berhasil selesai untuk pendinginan di pukul 3, maka nanti ada kemungkinan juga bahwa lalu lintas ini sudah kembali dapat normal seperti biasanya. Rendra. Debbie, seperti yang dikatakan oleh Ketua RT tadi, meskipun Ketua RW, warga membutuhkan banyak bantuan untuk sementara waktu mereka tinggal dan bertahan di lokasi. Apakah ini sudah terlihat adanya bantuan-bantuan yang datang terutama dari pemerintah setempat? Ya Rendra, kami kurang dapat mendengar untuk pertanyaan Anda, namun yang pasti dapat kami perhatikan ataupun dapat kami lihat di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini bahwa untuk masyarakat ataupun warga dari korban kebakaran ini masih terus berusaha, ataupun dari tadi kami melihat ini masih berada di pinggir-pinggir jalan untuk bertahan di pinggir jalan di lokasi kami mengabarkan saat ini untuk sementara waktu, karena juga mereka masih menantikan tenda-tenda pengungsian yang untuk sementara waktu akan menjadi tempat tinggal mereka. Rendra. Baik,
Debbie Tobing mengabarkan langsung dari kawasan Pasar Gembrong di Jakarta Timur, lokasi kebakaran, dan nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini dari lokasi, Debbie. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Breaking News TV One masih akan kembali.